Pak Bom Bom yang adalah hamba Tuhan ini mengatakan apologet yang lain sesat gitu, seperti saya, karena saya dikatakan sesat. Saya nih kristologi dari perjanjian baru. Kau bilang Yesus pernah datang dalam perjanjian lama, mempunyai darah dan daging. Kau diam dulu, saya ngomong. Aduh, ini udah ketakutan. Jangan, sabar dulu dong. Sudah kukatakan tadi di dalam Keluaran 20 ayat 7, Pak, dilarang menyebut nama yang kudus itu. Kenapa? Karena murkanya masih menyala-nyala. Paham ya? Lalu setelah murkanya selesai dengan kedatangannya ke dunia, diberikanlah nama yang boleh disebut. Itulah yang kutunjukkan tadi dalam Yohanes 17 ayat 12. Begitu. Dengar dulu, kalau saya ngomong kau diam. Tadi kau ngomong saya diam enggak? Oke, silakan. Oke, diam dulu ya. Dengar. Kita berdebat di sini tentang kristologi, oke? Kristologi berarti saya mempertahankan saya punya ilmu. Berarti saya membahas tentang kristologi, bagaimana firman Allah itu telah menjadi, baik itu Katolik, Protestan, Karismatik, semua itu gereja sama. Karena yang menyelamatkan kita bukan gereja, saudara-saudaraku. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Nambata kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Saat ini saya berdiskusi dengan Pak Bom Bom. Apakah saya tertarik berdiskusi dengan orang Kristen? Iya, karena diskusi atau debat itu menambah pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku memilih Pak Bom Bom? Jujur saja, karena menurut saya Pak Bom Bom yang adalah hamba Tuhan ini mengatakan apologet yang lain sesat gitu, seperti saya, karena saya dikatakan sesat. Jadi wajar dong sebagai seorang pendebat saya harus membela diri untuk memberitahukan bahwa saya tidak sesat. Seperti itu, saudara-saudaraku ya. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir, yang saya ketahui semua orang Kristen itu sama, baik itu Katolik, Protestan, Karismatik, semua itu sama. Selagi menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Jadi harusnya sebagai orang Kristen, kita tidak perlu menyerang ajaran seseorang kalau memang kita tidak bertanggung jawab. Nah, lalu atas materi yang akan saya bawakan, ya di sini sudah disepakati dari materinya tentang kristologi ya. Kristologi itu kawan-kawan, ilmu yang mempelajari tentang Kristen. Itu arti kristologi, gitu ya. Kalau ekologi, ilmu yang mempelajari tentang ya alam dan seterusnya. Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Jadi tidak usah bingung dengan istilah-istilah itu, saudara-saudaraku ya. Tidak usah bingung dengan itu. Lain lagi biologi. Jadi sekali lagi, kristologi artinya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan di agama Kristen. Karena ada krisnya, Kristen. Teologi ya berasal dari kata theos dan ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Artinya kawan-kawan nggak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Ya, kalau istilah-istilah itu bisa kita cari di kamus dan segala macam lah. Nah, yang kita bahas sekarang tentang Tritunggal dan teofani Allah. Nah, teofani itu artinya penampakan Tuhan. Gitu ya. Siapa sih yang pernah melihat Tuhan? Seperti itu. Itulah arti dari teofani. Kedatangan Yesus ke dunia itu disebut inkarnasi. Gitu ya. Artinya kedatangan kembali, bahwa sebelumnya dia sudah pernah datang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di perjanjian lama Yesus sudah datang, dan di perjanjian baru dia datang kembali. Nah, pada akhirnya nanti di akhir zaman dia akan datang kembali. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang bisa kita lihat dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Demikian. Oke, baik, ini sekarang waktunya Pak Bom Bom ya. Ini saya konfirmasi dulu ke Bro Abe. Bro Abe, nanti kalau misalnya menyampaikan data, tolong tunjukin datanya ya. Itu dari mana, dan tunjukin di layar ya. Pak Bom Bom, ini saya nggak bisa taruh Pak Bom Bom di layar besar. Ini gimana Pak Bom Bom? Pak Bom Bom di layar besar karena... Lanjut aja Bapak ngomong, nanti urusan besar saya. Oke, sekarang ini giliran Pak Bom Bom memberikan prolog Pak Bom Bom. Ya.
Sudah bisa mulai? Ini 3 menitnya. Ini yang akun utama Pak Bobo nggak bisa dikasih waktu ya? Seperti yang tadi saja yang kau lakukan kepada anak Batak itu. Santai Iya, aja. ini kalau pakai yang akun utama Pak Bombom itu nggak bisa Pak Bombom, kecuali pakai akun Pak Bombom yang satu lagi. Loh, tadi anak Batak kok bisa hitung menit? Kenapa saya nggak bisa? Iya, akun host itu nggak bisa Pak Bombom, karena kan saya bukan host, saya moderator aja gitu. Baru pakai menit yang mana maksudnya? Bagaimana? Oke, gini aja Pak Bombom. Ini kan Pak Bombom mulai di 22.18 waktu Indonesia Barat. Nanti berakhirnya di 22.21 Pak Bombom. Oh, ini saya pasang ini aja timer aja di sini. Oke, saya pasang timer sebentar. Saya open cam dulu. Oke, ini saya open cam dulu. Baik, silakan Pak Bombom dimulai dari sekarang Pak Bombom. Iya ya. Ya, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita ya. Jadi malam hari ini saya berdebat dengan anak Batak yang mana dia tidak terima bahwa saya mengatakan dia punya ajaran itu salah. Kenapa saya katakan? Karena kemarin kami diskusi tentang kristologi, dia masuk di teofani dan itu suatu pelajaran yang berbeda. Karena kristologi apa yang tadi anak Batak sampaikan, nah itu menurut dia. Tapi kalau menurut saya ya, yang saya belajar kristologi itu ilmu teologi ya, yang membahas tentang dua kodrat ini ya. Firman Allah itu pribadi kedua menjadi manusia. Jadi pribadi kedua menambahkan kodrat menjadi manusia. Itu berbicara tentang hakikat ya, berbicara tentang sifat ya, di situ tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia menjadi manusia, itu tentang kristologi. Jadi firman Allah itu menjadi daging sama dengan manusia, contoh dalam Roma 8 ayat 3 ya, atau Yohanes 1 ayat 14 itu. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan itu lain lagi, itu namanya soteriologi. Jadi kristologi itu, kenapa saya mengatakan sampai debat ini ada dengan anak Batak? Karena dia membawa dalam masalah teofani. Bagi saya itu salah. Karena kristologi itu berbicara firman Allah menjadi manusia. Gitu. Saya pikir nanti kita akan debat sama anak Batak ya. Kita lanjut saja. Saya tidak bisa terlalu banyak. Saya akan melihat sampai di mana saudara satu ini dia memahami tentang kristologi. Dan bagaimana firman Allah itu inkarnasi, bukan teofani ya. Firman Allah itu dia menjadi manusia. Oke, itu aja. Silakan Pak Timothy, saya kira cukup. Itu aja. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita ke ini ya. Bro Abe sekarang. Oke, Bro Abe, ini putaran kedua untuk monolog dirimu. Silakan sampaikan standing positionmu berserta standing posisi ya, terkait pemahamanmu terkait tema yang sedang kalian bahas beserta dalil. Tunjukkan datanya. Oke, paham ya Bro ya? Oke, waktu saya nyalain 3 menit, kita mulai dari sekarang. Gas brother. Oke, ya. Standing positionku dari dulu jelas sampai sekarang bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Karena Yesus yang mengatakan itu di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham pun aku sudah ada. Nah, jadi jangan kawan-kawan berpikir bahwa anak Batak beranggapan, oh Yahweh di perjanjian lama, Yesus di perjanjian baru. Nah, ini bukan teologi anak Batak. Seperti itu ya. Jadi Yesuslah yang berbicara kepada Abraham, Yesuslah yang berbicara kepada Musa, Yesuslah yang datang kembali ke dunia 2000 tahun yang lalu. Sebab hanya ada satu Tuhan yang bisa dilihat, yaitu Yesus. Bapa ada di surga, Bapa tidak akan mungkin berada di dunia. Paham ya? Jadi itu standing positionku. Yesus adalah Allah yang berbicara kepada Abraham. Yesus adalah Allah yang bergulat dengan Yakub. Yesus adalah Allah yang bergulat, yang bertemu dengan Musa di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Tolong tunjukin dalilnya, brother. Tolong tunjukin dalilnya ya. Tadi Yesus begini. Di mana dalilnya, brother? Silakan. Ini pemberitahuan aja.
Oke, sekarang memutar kamera ya. Sebentar dulu. Mohon di apa dulu? Di stop dulu waktu sebentar. Coba memutar kamera ya, mana ini? Tidak ada yang menghalangi saya ini kan? Kenapa saya tidak bisa membalikkan kamera ya? Coba kita lihat. Sabar. 1 menit dikasih perpanjangan waktu, nggak apa-apa. Silakan brother. Ini waktu nggak bisa di pause. Oke, baik. Oke, ini dia ya. Oke, sudah ya. Nah, oke, ini dia. Nah, coba kawan-kawan bisa lihat ke sini ya. Sebentar. Ini dia. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Alkitab bro, bukan AI bro. AI ditolak. Alkitab langsung dibuka brother. Baik, ini. Alkitab langsung. Aplikasi Ini Alkitab, ya. silakan lanjut. Silakan lanjut. Oke. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yesua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, jadi Yesuslah Tuhan yang bertemu dengan Musa di sini. Demikian juga di dalam, coba saya baca lagi. Saya ada tambahan waktu dari 1 menit ya. Nah, ini dia. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Artinya, begitu ada penampakan Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu, Yesuslah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus yang ngomong di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sedikit kali waktunya memang kalau membuka-buka Alkitab seperti ini ya. Nah, ini dia. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 1 ayat 18, ini dia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada. Tetapi Yesuslah wujud dari Bapa itu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku, telah melihat Allah. Itu. Waktunya habis, brother. Oke, silakan Pak Bom Bom, di layar besar Pak Bom Bom. Monggo. Oke, sudah timer. Pak Bom Bom. Baik, baik. Ya, kalau kita, oke teman-teman, saya kembali ya. Kalau kita berbicara tentang kristologi dan teofani, ini ilmu yang berbeda. Tadi anak Batak menunjukkan bahwa itu bukan kristologi, itu tentang teofani. Kalau kristologi itu berbicara tentang pribadi, sifat, kodrat, itu kristologi. Bagaimana firman Allah itu menambahkan diri, pribadi kedua menambahkan diri menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Nah, contoh kita buka ya. Ya ini ya, saya buka. Teman-teman perhatikan ya. Saya buka di sini di Yohanes ya. Ya. Bentar ya. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 14 lah ini. Ya, tar. Nah, ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kenapa firman itu telah menjadi manusia? Namanya siapa? Yesus. Matius 1 ayat 20. Nah, menjadi daging, ini ternyata menjadi daging. Nah, kita buka dalam Roma 8 ayat 3. Ini sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena kita manusia ini berdosa, maka Tuhan datang sendiri menjadi sama dengan manusia, sesuai dalam nubuatan di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Jadi di sini, jadi kristologi itu berbicara bukan teofani. Nah, Yesaya 43 ayat 4. Nih, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia. Manusia mempunyai darah dan daging sebagai ganti nyawamu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, untuk itu di dalam Ibrani 2 dijelaskan, dalam Ibrani 2 ayat 14. Ini bernamanya kristologi, bukan teofani. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, bukan seperti Abraham makan dengan itu Tuhan teofani ini, dan maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan kita manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya orang kematian, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Waktunya habis, Pak Bombom. Oke, makasih, silakan. Oke, baik. Ya, kita sekarang ke Bro Abel ini ya, pembedasan terakhir, monolog terakhir ya. Oke, monolog terakhir. Bro Abe, silakan. Kalau Bro Abe ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak Bombom, silakan. Atau Baik. mau membantah Pak Bombom tadi, boleh. Silakan Bro Abe, saya pasang waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Gas, brother, jangan lupa tunjukin data. Siap. Entah apa yang kita bahas, katakan kalau yang kukatakan itu salah, gitu loh. Sekarang pertanyaanku simpel. Seperti biasa, aku tidak bertanya berbelit-belit. Siapa Tuhan yang bertemu dengan Musa? Siapa Tuhan yang bertemu dengan Abraham? Siapa Tuhan yang bergulat dengan Yakub? Siapa Tuhan yang berpandangan mata dengan Musa? Siapa Tuhan yang berfirman kepada Elia? Jangan-jangan Tuhan Pak Bombom ada dua, ada Bapa dan ada Yesus, gitu loh. Simpel kan? Bantahlah yang kusampaikan itu. Karena Alkitab mencatat di dalam Keluaran 33 ayat 11, sudah saya tunjukkan tadi. Habis nanti waktu. Biarkan saya berbicara, sudah saya tunjukkan. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Siapa Tuhan yang berbicara kepada Musa? Bapakah atau Yesus? Gitu loh. Kejadian 17. Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Siapa Tuhan yang menampakkan diri kepada Abram? Bapa atau Yesus? Kejadian 18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Siapa Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham di pohon tarbatin di Mamre? Bapakah atau Yesus? Tuhan bergulat dengan Yakub dan Yakub menang. Siapa Tuhan yang bergumul dengan Yakub? Jangan katakan itu makna tersirat dan segala macam. Terpelecok loh kakinya Yakub. Pincang loh Yakub. Artinya itu bukan makna tersirat. Bahwa benar, dari dulu Yesus sudah ada di dunia. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham aku telah ada, karena Yesuslah satu-satunya Allah yang menunjukkan wujudnya di dunia. Dan ini ditegaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9, ketika orang-orang berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa jawaban Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Musa, termasuk Abraham. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Yakub yang bergulat. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Kita hanya punya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Bapa itu roh keilahian Yesus. Bapa mengutus wujudnya ke dunia supaya kita mengenal Bapa itu. Di surga pun kita tidak akan melihat Bapa. Simpel pertanyaanku, silakan dijawab. Baik Pak Bombom, silakan Pak Bombom. Ini waktu Pak Bombom terakhir. Kalau Pak Bombom mau jawab nanti waktu tektokan.
Kalau mau sekarang pun bisa. Baik. Nanti kalau Pak Bom mau Baik. bertanya kembali boleh. Baik, ya, saya jawab aja ya. Enggak. Saya atur waktu timernya di layar ini ya Oke. Pak Bom ya. Baik, silakan. Ini mulai Pak Bom gas. Baik. Jadi inilah ya teman-teman ya, inilah ilmu anak bata karena tidak punya dasar ya. Minta maaf ya. Kita diskusi hari ini kristologi. Kalau kau berbicara, Pak Bom peringatan Pak Bom. Ini belum jadi. ya oke. Ini belum Kita berbicara, oke, sudah. Minum, Pak Bom. Ya oke, kita berbicara kristologi ya. Kita berbicara kristologi. Pertanyaannya di sini, Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia dengar firmanku. Jadi Allah berbicara dengan perantaran firman-Nya dalam mimpi atau menyatakan diri kepada para nabi. Bilangan 12 ayat 6. Kita lihat dalam Hosea, Amos, kitab Amos ya. Amos, saya menjawab anak Batak punya pertanyaan tadi di dalam kitab Amos, Amos 3 ayat 7. Kita buka di sini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya dengan hamba-hambanya para nabi. Jadi Allah berbicara dengan para nabi perantaran firman-Nya. Contoh di 1 Samuel ya. Jadi saya sudah tunjukkan ayatnya, yang datang itu bukan Allah Bapa, firman Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang kristologi, Allah adalah Ehad. Hipostasis 3, Bapa pribadi pertama, Firman pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Yang menjadi manusia adalah pribadi kedua, Sang Firman ini. Yesus ini, Firman telah menjadi manusia bernama Yesus. Kolose 2 ayat 9. Yesus benar-benar manusia, Yesus benar-benar Allah. Itu namanya kristologi. Kita berbicara hakikat. Kodratnya Allah, kodratnya manusia, ya. Tapi pribadi, Yesus tidak mempunyai pribadi manusia. Yesus hanya mempunyai pribadi Allah. Makanya Yesus benar-benar Allah, benar-benar manusia. Itu namanya kristologi. Tidak pernah ada dikatakan di dalam perjanjian lama, ada mengatakan bahwa teofani adalah kristologi. Untuk itu saya minta tadi ayat, saya sudah tunjukkan ayat. Bagaimana firman ini telah menjadi manusia. Saya belum mendapatkan jawaban dari anak Batak di dalam teofani itu. Firman itu telah menjadi manusia, mempunyai darah dan daging. Di mana ayatnya? Perjanjian lama Allah berteofani punya darah dan daging. Saya belum dapat itu. Karena kalau Allah bergumul dengan Yakub, itu jawabannya di dalam kitab Hosea. Ya, itu malaikat. Hosea 12 ayat 4 dan selanjutnya di sini, ya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dan berfirman kepadanya. Itu Yakub bergumul dengan Allah, itu bukan Allah, tapi malaikat, firman Allah. Jadi bukan manusia yang punya darah dan daging. Tolong tunjukkan sama saya Allah menjadi manusia seperti tadi yang saya tunjukkan. Silakan anak Batak. Baik Pak Bom, baik Bro Abe, ini saatnya kalian akan tektokan Pak Bom. Saya naikin ini ya, Pak Bom dengan Bro Abe. Ini ya di dua yang atas gimana Pak Bom? Dua kalian ini, dua yang paling atas itu Pak Bom. Maksudnya? Ini gimana ya? Yang di paling atas itu pemainnya Pak Bom dan ini Abe. Enggak, nanti saya pakai yang ini aja. Ini kan saya pakai debat yang ini. Timernya nanti di sini, iya kan? Ini udah tektokan langsung nih Pak Bom. Ini udah langsung tektokan Pak Bom. Maksudnya Pak Bom sama Abe yang di atas gitu, dua yang di atas gitu loh. Gimana? Oh, sabar. Oke, sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Tenang. Sebentar ya. Sebentar. Benar. Sebentar. Oke. Ya, begini ya. Oke. Ini saya ya sebelum ini kita mulai 45 menit kalian akan tektokan langsung. Saya kasih tahu ya, hati-hati dengan logika fallacy atau cacat logika. Tadi Pak Bom belum masuk pelanggaran ya, saya masih pemberitahuan, saya masih toleransi. Nanti kalau Bro Abe pun juga begitu, saya kasih toleransi sekali.
Ya, oke, toleransi ya, baru mulai dihitung pelanggaran itu setelah toleransi. Tadi seperti Pak Bom Bom, contohnya itu ad hominem, menyerang pribadi itu nggak boleh dalam dialektika akademis, ya. Bukan, maksudnya Pak Timothy juga tolong fokus ya. Saya ada protes sedikit. Tolong fokus Iya, dengan judul-judul hari ini. Ingat ya, judul hari ini Teofani dan Kristologi ya. Tolong ya. Iya, paham Pak Bom Bom, paham. Oke, Bro Abe siap? Siap, saya siap. Oke, Pak Bom Bom siap? 45 menit, kita mulai dari sekarang, gas teman-teman. Oke. Saya sudah tunjukkan tadi di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya ada mukanya dong. Ini TikTok kah? TikToker kah? Saling TikTok kah? Berarti darah dan daging. Pak Timothy. Hah? Ini tektokan. Coba anak Batak tunjukkan data dulu. Di mana firman itu telah menjadi manusia, mempunyai darah dan daging. Silakan. Ini Teofani dan Kristologi ya. Ya, siap. Bicara saja, saya buka di sini, nggak apa-apa. Bicara aja di mana ayatnya. Nah, ini dia. Firman itu telah menjadi daging. Kita bicara tentang Kristologi nih, bukan Teofani. Silakan. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan seperti dubbing suaranya. Maaf, saya terganggu, maaf. Saya terganggu. Karena dubbing suaranya, saya terganggu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Artinya berhadapan muka berarti darah dan daging. Berikutnya di dalam Kejadian 18. Ini dia. Anak Batak, sabar dulu anak Batak. Di mana ayat Alkitab? Tunjukkan satu dalil, jangan kau tafsir. Seperti saya tadi membawa dalam saya membawa dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Saya menjelaskan dua dalil. Ibrani 2 ayat 14, Roma 8 ayat 3, tunjukkan itu namanya kristologi ya, tentang firman itu berbicara tentang hakikat. Tunjukkan dalam perjanjian lama firman itu telah menjadi manusia, mempunyai darah dan daging. Silakan. Baik. Tadi sudah saya tunjukkan dalam Kejadian 33:11, nih saya tunjukkan lagi. Di mana secara eksplisitnya? Berpunya muka loh, punya muka, berhadapan muka. Sebentar, di mana tunjukkan datanya? Sebentar Pak Bom Bom, sebentar Bro Abe. Ini Bro Abe peringatan Bro Abe, ini yang namanya cacat logika, circular argumentum. Substansi pertanyaan Pak Bom Bom adalah di mana dalilnya. Nah, itu tadi substansinya pertanyaan Pak Bom Bom. Nah, kalau memang tidak ada dalilnya, jawab jujur aja gitu loh. Itu maksudnya. Kenapa ini peringatan tidak ada? ya. Saya tunjukkan tadi. Kenapa tidak ada, Menjadi saudaraku? darah dan Ini daging. apa? Ini. Oke. Gini, oke silakan kita akan lihat apakah di situ ada kata darah dan daging. Silakan, Bro. Coba. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Di situ ada muka loh. Muka itu daging atau tidak? Kalau ini tidak cukup, saya baca Kejadian 18, kan begitu. Saya lihat nih Kejadian 18. Kejadian 18 ya. Sebentar. Mana mungkin saya tidak membawa data. Ini dia. Kalau ini bukan darah dan daging apa? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk. Saya terganggu dubbing itu, Pak. Saya sangat terganggu. Ini ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Orang dong yang dilihatnya. Dan mereka, kalau kawan-kawan baca ini sampai selesai, mereka makan lagi. Berarti darah dan daging dong. Fix ya, silakan Pak. Bentar, Bro Abe, bentar. Ini masih peringatan ya. Gini, substansi pertanyaan Pak Bom Bom, di mana dalilnya Allah menjadi darah dan daging. Darah dan daging, kata darah dan daging itu yang dituntut Pak Bom Bom, kamu tunjukin, Bro. Gitu. Kalau memang tidak ada nggak apa-apa, akui saja gitu. Itu maksud, kalau ada ya silakan tunjukkan. Itu lanjut. Baik, kita tidak bisa mengatur cara penulisan Alkitab. Artinya Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan Abraham melihat 3 orang.
ada satu Yesus dan ada dua saksi Allah. Biar saya tambahkan dulu, sebentar saya tambahkan dulu anak Batak. Begini, kita berbicara tentang kristologi, berarti berbicara tentang kristologi, kita berbicara tentang kodrat ya, kita bicara tentang hipostasis, kita bicara tentang karya keselamatan. Berbicara karya keselamatan, berarti kita berbicara tentang darah dan daging. Ingat, darah dalam Imamat 17 ayat 11, darah itu sebagai pendamai ya, untuk manusia, keselamatan manusia. Kita berbicara tentang kristologi, tentang kita masuk ke soteriologi, namanya keselamatan. Itu namanya. Sekarang Anda mengatakan bahwa kristologi, Anda bicara saya diam. Saya sekarang bicara Anda diam. Kalau Anda mau keras-keras suara, saya mau tanyakan sama Anda tolong tunjukkan ya, saya sudah tunjukkan kristologi, bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Karena manusia berdosa, Adam dan Hawa mempunyai darah dan daging. Sekarang Anda tunjukkan, Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada dalam hal dia menjadi darah dan daging di dalam perjanjian lama. Saya kejar ini. Coba tolong tunjukkan satu dalil dalam ilmu yang Anda pahami mengatakan kristologi sama dengan teofani, bahwa Yesus pernah datang di dalam perjanjian lama mempunyai darah dan daging. Silakan tunjukkan satu dalil. Kalau ada, hari ini saya tutup channel saya. Silakan. Saya sudah tunjukkan dua. Saya sudah tunjukkan dua bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Saya minta ayat Alkitab letter leg, karena firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang mengajar untuk mendidik orang dalam kebenaran. Silakan tunjukkan data seperti tadi saya tunjukkan dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Sebentar saya baca. Ibrani 2 ayat 14, Roma 8, karena dalam daging manusia telah berdosa. Itu kristologi. Silakan Anda jelaskan sama saya. Jangan standar ganda, saudara. Loh, standar ganda bagaimana? Anda mengatakan teofani, Yesus pernah. Sebentar. Saya kejar Anda punya pernyataan. Kenapa saya menyerang Anda? Karena Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama Allah pernah datang menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Kalau Anda berkatakan teofani, itu boleh. Silakan. Di mana ayatnya? Bahwa Allah pernah datang menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Silakan. Saya tunggu itu. Saya sudah tunjukkan tadi di dalam Keluaran 33 ayat 11. Bentar Bro Abe, biar dirimu tidak jatuh ke dalam pelanggaran karena tadi sudah lewat mata toleransi. Pertanyaan Pak Bom, di mana ayatnya Allah menjadi manusia memiliki darah dan daging di perjanjian lama? Memiliki darah dan daging. Letterlock Saya seperti sudah itu. tunjukkan, saudaraku, Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Artinya darah dan daging dong ada mukanya. Brother. Enggak ada kata Muka darah dan itu daging. bukan darah dan daging, muka. Muka itu apa? Yang Muka itu dituntut Pak apa? Bom Bukan ini kata daging. darah dan daging, brother. Yang Begini, dituntut Pak Bom begini. ini kata Boleh, darah dan boleh, daging. boleh. Apa maksudnya? Saya nggak paham. boleh saya Silakan, ini Babe, dulu silakan, satu Babe. ya, gini anak Batak. Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Sebentar, anak Batak, kau di dalam ini, maaf ya, kau menafsirkan muka itu darah dan daging. Karena di dalam Alkitab, sebentar dulu anak Batak. Jadi artinya kau menafsirkan sendiri. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa muka itu adalah darah dan daging. Bisa saja muka itu tembok. Bisa saja muka itu bukan darah dan daging. Jadi itulah yang dimaksud. Itu artinya. Oke, baik. Oke, karena hanya muka. Oke, saya terima. Saya terima, Sebentar karena hanya dulu. muka. Sebentar, Pak. Karena hanya dulu. muka saja gini loh. Anak Batak Sekarang udah berapa lawan berapa bagaimana? ini? Sebentar. Anak Batak kalau namanya orang itu muka tembok, itu darah dan daging atau bukan? Saya tanya. Bukan. Iya bukan, Tetapi makanya Musa kan berhadapan muka. makanya Oke lah, jangan oke lah, jangan mengenai kau muka. Oke, tafsir, skip masalah muka. jangan Saya kau tunjukkan dia tafsir makan, sendiri mana? itu darah dan daging. Oke, yang lain ini, silakan Bro Abe gitu. udah paham, Bro Abe. Ya, oke, Tolong, udah paham. Oke, dulu, lanjut. Bapak. Oke. Lanjut. Coba, Silakan, oke, Bro Abe, skip aja tunjukkan muka itu. dalilnya. Karena di situ hanya ada kata muka, artinya itu muka tembok. Oke, skip Musa. Muka. Abraham makan dengan Allah kok. Kejadian 18, Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat 3 orang, apalagi itu. Terlalu banyak tafsir, nanti kita larinya. Yang tertulis jelas bahwa Allah datang ke dunia makan dengan Abraham. Abraham mengangkat mukanya. Coba saya putar kamera saya. Jangan seperti itu, saudaraku. Terlalu banyak tafsir nanti seperti itu. Sebentar ya, sabar dulu. Nah, kalau masalah muka tadi, oke lah.
Putar kamera ya, lalu simpan. Oke nih. Kalau masalah muka tadi, muka tembok, muka apa, oke lah. Tuhan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Artinya ada 1 Yesus dan 2 saksi Allah yang akan selalu mendampingi Allah. Jadi kalau berbicara muka tadi kawan-kawan bisa plesetkan, oh itu karena muka tembok, karena itu bukan asli seperti itu. Nah, tetapi ini Abraham melihat 3 orang. Apalagi saudaraku yang kalian tuntut dari aku? Baik Bro Abe, maaf, ini pelanggaran pertama sirkular argumentum. Anda tidak menjawab substansi pertanyaan dari Pak Bombom. Nggak apa-apa. Oke, move on ya. Oke, silakan lanjut. Pak Bombom nggak boleh bertanya pertanyaan yang sama lagi Pak Bombom. Kalau Pak Bombom bertanya pertanyaan yang sama lagi, Pak Bombom jadi pelanggaran juga. Oke, move on ya, lanjut. Gas. Ya, jadi baik begini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20, khususnya ayat 19 sampai 20. Kita berbicara perjanjian lama, Pak. Kita berbicara perjanjian lama loh. Jangan Bapak menuntut aku menjawab dari perjanjian lama, giliran Bapak menjelaskan. Ini topiknya kristologi, supaya Anda paham. Saya baca dulu. Jangan panas-panas, jangan kejang-kejang. Hanya iblis aja yang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Jadi 2 Petrus 1 ayat 20. Bentar, Bro Abe. Pelanggaran pertama dari Pak Bombom mengatakan lawan debat itu iblis tidak mau mendengar. Bukan, jangan seperti firman Tuhan ini lagi baca. Nggak boleh. Lagi baca firman Tuhan. Nggak boleh. Saya bukan bilang anak Batak iblis, bukan Pak. Saya bilang saya lagi baca firman Tuhan. Hanya iblis yang tidak suka dengar firman Tuhan. Saya bilang saya lagi baca, bukan kecuali saya bilang anak Batak iblis boleh, itu et hominem. Saya bilang saya lagi baca firman Tuhan, tolong didengar. Hanya iblis yang tidak mau dengar firman Tuhan, Pak Timothy. Paham ya? Kecuali saya sebut nama orang, itu boleh. Bicara dengan moderator. Saya ingin bicara dengan moderator. Sebentar. Saya lagi berbicara firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus ketahui ialah bahwa nubuat, dengar dulu. Moderator, saudaraku, tunggu dulu. Saya ingin bicara dengan moderator. Silakan. Sebentar. Baik. Kalau giliran saya bicara, tolong didengar. Hanya firman Tuhan orang yang bisa dengar. Sebentar, anak Batak, sebentar. Saya ingin bicara dengan moderator. Oke, silakan kau bicara, saya diam. Silakan. Oke. Baik, izin moderator. Dia mewajibkan saya menjawab dari perjanjian lama, giliran dia menjelaskan dia ambilnya perjanjian baru. Bagaimana ini? Jangan standar ganda dong. Gini Bro. Namanya kristologi. Bentar, Pak Bombom. Judul kristologi. Kau mempertahankan kau punya pernyataan. Kau lagi berbicara teofani, saya lagi berbicara kristologi. Saya berbicara dengan moderator. Ya jangan framing saya. Pak Timothy sudah pelanggaran loh. Dia sudah menyerang saya loh. Sebentar. Iya. Sudah menyerang saya loh. Sebentar dulu. Ini gugatan kepada saya Pak Bombom, nggak apa-apa. Bukan menyerang Pak Bombom, menyerang saya ini. Gini Bro Abe. Bro Abe kan gini sebentar ya, saya jelasin ya. Bro Abe kan membawa dalil kristologi dari perjanjian lama. Wajar toh Pak Bombom mintanya dalilnya dari perjanjian lama. Kecuali dirimu tidak membawakan dalil kristologi dari perjanjian lama, Pak Bombom minta dalil dari perjanjian lama, itu namanya cacat logika, false dilemma. Ya, oke. Boleh saya jawab? Wajar toh. Wajar. Ya boleh saya jawab. Masa tidak boleh saya jawab? Nah, jika logikanya, dengarkan dulu. Jika logikanya seperti itu, berarti Pak Bombom tidak mengakui kalau di perjanjian lama itu ada kristologi. Gitu loh. Artinya begini saja, harusnya Pak Bombom jangan keluarkan batasan tadi harus dari perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama tidak ada kristologi, ya repot. Bapak pakai kitab suci perjanjian baru saja. Begini anak Batak, sebentar. Jangan kau bicara saja di sini. Saya juga dikasih bicara dong. Moderator dulu yang berbicara. Biarkan moderator. Ya, kau jangan atur moderator di sini. Mulut kau itu. Saya memberikan apa?
Gini, Bro Abe sebentar. Tolong moderator, tolong keras ya. Makanya tadi Bro Abe dengar nggak waktu Pak Bom prolog dan memberikan ini ya monolog itu juga nggak ada sekalipun Pak Bom membawakan dasar kristologi Pak Bom dari perjanjian lama, itu nggak ada, Bro. Semua dari perjanjian baru. Jadi nggak ada tuntutan Pak Bom harus membawa perjanjian lama, harus dari perjanjian lama gitu. Kayak mana sih moderator? Namanya kita berdebat, masing-masing mempertanggungjawabkan perkataanmu. Saya nih kristologi dari perjanjian baru. Kau bilang Yesus pernah datang dalam perjanjian lama, mempunyai darah dan daging. Kau diam dulu, saya ngomong. Aduh, ini udah ketakutan. Jangan, sabar dulu dong. Saya ngomong dulu. Kau ngomong, saya diam. Tolong di mute dulu. Tolong di mute. Kau diam dulu. Tolong diam dulu. Saya ngomong dulu. Dengar dulu. Kalau saya ngomong, kau diam. Tadi kau ngomong, saya diam enggak? Oke, diam dulu ya. Dengar. Kita berdebat di sini tentang kristologi. Oke? Kristologi berarti saya mempertahankan saya punya ilmu. Berarti saya membahas tentang kristologi, bagaimana firman Allah itu telah menjadi manusia. Kita berbicara kristologi berarti berbicara tentang kodrat, bagaimana pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Saya membawa di tadi Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14. Saya bentar, jangan kau potong dulu. Jangan kau diskusi dengan saya begini. Sebentar. Kemudian saya tanya kau, tadi kau tidak bisa menjawab. Sekarang saya baca 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama haruslah ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Silakan kau jawab, mempertahankan kau punya argumen bahwa kristologi sama dengan teofani. Tidak ada itu dalam pengajaran kristologi sama dengan teofani. Kita berbicara kristologi tentang keselamatan, itu soteriologi, masuk kristologi. Terus kemudian masuk dalam Tritunggal, gimana pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Pertanyaan saya sama kau anak Batak, pertanyaan yang kedua. Terlalu banyak pertanyaan Bapak. Sudah selesai yang tadi pertama. Pertanyaan yang kedua, kau kan yang tadi ini. Silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan saya cuma yang kedua ini adalah ya, yang dikatakan pribadi itu yang mana? Pribadi itu setelah menjadi firman itu telah menjadi manusia, atau pribadi sudah ada sejak kekekalan? Silakan. Baik. Saya jawab dulu. Allah itu bukan pribadi. Sebutan pribadi itu sebutan manusia. Paham ya? Kalau Allah kita sebut pribadi berarti dia terbatas. Jadi sebutan pribadi terhadap Allah adalah sebutan manusia. Bukan tanya Allah itu jelas hakikat. Sebentar anak Batak. Pertanyaan saya begini. Pribadi anak tunggal Allah itu sudah ada nggak sejak dahulu kekekalan? Dengar pertanyaan saya anak Batak. Pribadi anak tunggal Allah itu sudah ada sejak kekekalan atau nanti ada setelah firman menjadi manusia? Itu. Baik. Saya akan jawab. Kata pribadi itu adalah sebutan manusia. Allah itu bukan pribadi. Paham ya? Allah itu tidak bisa dikatakan pribadi. Tetapi karena kedatangan Yesus ke dunia, barulah dia disebut pribadi. Nah, itu jawabanku. Mau kau terima silahkan, mau Bapak tidak terima, enggak masalah. Dubbing mic-nya saya terganggu sekali loh seperti ini. Saya terganggu sekali, jujur. Saya terganggu. Udah? Nah, Bapak berbicara kristologi. Ketika saya membawakan teofani, Bapak tidak mau. Padahal di awal kita sudah sepakat, kita berbicara tentang kristologi dan teofani. Ya saya jelaskan teofani dulu, karena kristologi itu berasal dari teofani. Kita tidak hanya membicarakan kristologi loh. Tanpa teofani tidak akan ada kristologi. Karena Yesus datang. Ini TikTok kan? Pertanyaan saya. Kau mengatakan bahwa teofani, tadi saya ulang lagi, kau bilang teofani sama saja dan kristologi. Ilmu dari mana itu? Nah, sekarang kau tolong jelaskan, menurutmu kita berbicara kristologi berarti berbicara tentang hakikat, anak Batak. Kita berbicara kristologi kita berbicara tentang hakikat, tentang sifat, tentang bagaimana Allah, kebagaimana Allah dengan berhubungan dengan manusia. Nah, sekarang firman Allah telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah Bapak itu
Ya, Bapak itu mempunyai firman itu sudah, firman itu pribadi kedua sudah ada dikatakan pribadi firman itu, atau nanti setelah firman itu telah menjadi manusia baru pribadi? Yang pribadi itu manusia atau firmannya? Saya mau tanya. Oke, baik. Coba matikan mic-nya biar saya tidak terganggu ya. Pertanyaan pertama Bapak tadi, di mana Allah itu menjadi darah dan daging, itu pertanyaan pertama sudah saya jawab ya. Kejadian 18. Yang kedua, apakah Allah itu pribadi? Sudah saya jawab. Kata pribadi itu sebutan manusia. Allah itu sesungguhnya bukan pribadi. Karena Yesuslah datang ke dunia, makanya disebut pribadi, karena dia menjadi manusia. Udah. Pertanyaan ketiga, tunggu dulu. Udah dua ku jawab pertanyaan Bapak. Nah, pertanyaanku jawab dulu dong. Siapa Tuhan yang berbicara kepada Musa? Siapa Tuhan yang berbicara kepada Pertanyaan dari Bro Abe, silakan dijawab, Pak. Silakan, Pak. Gini, boleh saya tambah satu dari dulu ya. Ini masukan ya sama saya. Masukan. Ya. Kan berbicaranya tadi pakai data. Oke. Sekarang tolong Pak Bom juga berbicara pakai data. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Kan anak Batak berbicara tadi teofani dan kristologi, betul kan? Ini Ya. fokusnya. Nah, anak Batak coba jelaskan teofani itu apa, sesuai dengan siapa. Seperti ini loh, saya tunjukkan ya. Ini data namanya, bukan adu mulut di sini. Ini kayaknya ceritanya jadi adu mulut. Nih contoh. Nih ya, besarkan tolong. Di sini ada buku namanya Gnosis, Teofani sama Theosis atau teologi. Ini buku Studies in Clement of Alexandria. Bukunya siapa? Ada ISBN-nya. Ini loh. Jadi anak Batak kalau menjelaskan, oh ini Teofani nih. Teofani maksudnya ini menurut buku ini. Teofani ini menjelaskan ini. Ya, terus kristologi juga menjelaskan ini. Jadi, nah seperti itu buka, tunjukkan gitu loh. Itu saran saya. Pak Bom juga begitu nanti. Jadi tidak debat kusir gitu ya. Itu Baik. masukan saya. Silakan. Oke, sudah. Sekarang aku jelaskan nih. Gitu ya. Kalau mau ditunjukkan, Datanya, saya tunjukkan. tunjukkan datanya, buka, tolong besarkan. Saya siap menunjukkan. Silakan. Dari tadi saya tunjukkan, Pak. Dari tadi saya tunjukkan. Hanya saja pertanyaan saya tidak dijawab, kan begitu. Udah dua pertanyaan. Persoalan dia terima. Saya sudah jawab, Pak Timothy. Yang bertemu dengan Musa tadi saya sudah jawab. Aku tunjukkan ini. Ya oke, jangan framing, jangan ini ya, logical fallacy ya, jangan anu ya. Siapa Coba- Tuhan yang bertemu dengan Musa? Coba Ada Bapak dicek jawab. Kan itu pertanyaanku. Timothy, coba cek yang ditunjukkan itu ISBN-nya ada nggak, itu dari Google atau dari buku? Silakan. Ini kitab suci Alkitab. Gimana sih sesuai dengan naskah primer, data primer loh. Oke, lanjut. Iya, Pak. Ini data Iya, primer. B, itu Alkitab B. Ya, silakan lanjut, Bro Abe. Iya. Ini kan saya mantau terus. Silakan lanjut. Iya. Jangan jadi 2 lawan 1, kira-kira seperti itulah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, kalau kawan-kawan baca semua, nanti mereka itu makan. Artinya ada darah dan daging dong, saudaraku. Apalagi yang saudaraku inginkan dari aku. Bahwa Allah menjadi darah dan daging itu sudah sejak zaman perjanjian lama. Itulah yang disebut dengan teofani atau penampakan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaanku simpel, Pak. Siapa Tuhan yang bertemu dengan Abraham itu? Yesus kah? Nah ini Seperti itu, saudara. bukan Oke, Be. anak Sebentar, Batak. Pak. Ini masukan Tidak, saya. biarkan Pak Enggak, Bom saja. masukan Biarkan saya. Pak Bom. Masukan Aduh, saya itu atau gini saja teofaninya lah, 2 dari lawan 1 mana? aja lah udah. 2 lawan 1 kita yuk, 2 lawan 1 ayo, 2 lawan 1. Enggak, maksud saya teofaninya di mana?
Jelaskan Ya, dengan data menyampaikan. itu. Mana Bahwa Tuhan datanya? kan berbicara. Mana Gini datanya saja itu moderator boleh 2 lawan 1 berdebat, coba silakan. Enggak, tidak itu jawab masukan saja? saya. Sebentar. Tahu jawab saja. Ini siapa Tuhan yang seharusnya Pak Timothy tegas karena Ya. anak Batak Sunda ini sudah logical fallacy karena dia sudah lari dari Nah, moderator, topik itu ini. strawman argumen moderator. Dia Sebentar. menyatakan Logical fallacy. Sebentar. Saya mau katakan kenapa sampai Palidara sampai masuk begini. Sebentar. Sampai gini sebentar. Karena di sini sebentar. Saya lagi berbicara tentang Palidara. Saya lagi bicara tentang Lidara. Karena Lidara ini sampai Palidara sampai sudah masuk, dia protes anak Batak. Dengar dulu. Palidara ini protes anak Batak karena kurang ketegasan dari Pak Timothy. Saya protes moderator. Ya, dia protes moderator bukan anak Batak. Moderator. Dia protes moderator. Sebentar. Dia protes moderator bukan anak Batak. Dengar dulu anak Batak. lawan 1 loh, jangan 2 lawan 1. Bukan anak Batak. Sebentar dulu anak Enggak, Batak. saya bicara Di sama sini Timothy. saya tidak membela siapa. Siapa Tuhan yang berbicara kepada Musa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, diam. Sebentar Pak Bombom. Supaya Jawab saja. nggak jadi debat kusir. Timothy harusnya menjelaskan kepada si Iya, anak Batak. jangan jadi 2 lawan 1 atau gini, sebentar, saya Nah, lagi debatnya bicara 2 sama lawan 1 tidak Timothy. Saya bicara sama Timothy, nggak perlu. Timothy harus tegas. Timothy harus bilang kepada si anak Batak, anak Batak, kalau kau sebentar dulu, anak Batak, kalau kau berbicara Teofani, kau jelaskan Teofani berdasarkan buku siapa, berdasarkan karangan siapa. Jangan, itu Teofani. Iya, bukan. Itu nggak ada di. Sekarang saya tanya, di mana kitab suci berbicara Teofani? Itu kan tafsir. Itu yang ditafsir. Itu Bagaimana jangan menafsir begitu, moderator. Coba tegas bahwa jangan ditafsir. Oh, kalau 3 orang itu baik. Teofani. Mana Teofaninya? Tuhan itu. Ya, aduh, Penampakan ini gimana sih? Tuhan itu sudah terjadi sejak dulu. Saya Ini tunjukkan bentar ya ayatnya. Bro Abe ya, bentar ya Pak Bombom ya. Saya bukan tidak mau, saya menjalankan aturan ya. Persoalan nanti bagaimana Bro Abe ini menunjukkan data itu saya kan lihat tuh tadi. Iya. Kalau Alkitab Kan ada saya nggak perlu penilaian. tegur. Sebentar, Iya, makanya aku bilang. Nah, itu baru bro, bagus. sebentar, aduh. Oke, persoalan nanti bagaimana apa yang dipahami Bro Abe tentang Teofani itu adalah beban di Pak Bombom sebagai lawan debatnya untuk menunjukkan kesalahan pemahamannya Bro Abe itu bukan beban di saya. Paham kan? Nanti di akhir penilaian baru di situ di akhir debat baru nanti saya kan bisa menilai materi debat yang dibawakan oleh masing-masing debater. Begitu, nggak di tengah debat Abe, kecuali waktu di perdebatan Bro Abe menyampaikan atau Pak Bombom argumentasinya nggak bawa data, itu pasti saya tegur, atau melakukan ini pelanggaran ya pasti saya tegur. Kalau masih sebatas pemahaman itu nggak perlu saya, itu nanti saya nggak netral be. Begitu Babe. Lanjut. Oke, lanjut. Baik. Silakan. Bombom. Saya sudah jawab tadi anak Batak. Jadi saya ulang lagi ya. Sebentar. Jangan potong ya. Bentar. Ya. Enggak, Jadi- jangan dikecilkan gambar saya dong. Enggak boleh seperti itu, Pak. Kan saya mau kasih tunjuk ayat Alkitab, Bro. Boleh pakai rom Pak Bombo, pakai romnya gitu loh. Saya satu rom Bapak juga loh. Aduh, ini anak Batak terlalu banyak mengatur ini. Masa dia dua rom saya satu enggak boleh. Tenang dulu, Bro Abe tenang dulu. Pak Bombom mau nunjukin data untuk menjawab pertanyaanmu. Ya, kan dia punya room, kenapa saya harus dikecilkan gitu loh? Kenapa saya harus dikecilkan? Karena ada room dia kan bisa putar kamera. Kayak mana sih? Iya, benar juga Pak Bombom. Kita terima masukannya. Terima kasih masukannya Bro Abe. Terima kasih. Soalnya karena saya pun waktu saya banyak terbuang gara-gara mutar-mutar kamera itu, nggak boleh seperti itu gitu loh.
dikasih tambahan waktu Bro Abe. Ya ampun, dirimu lupa tadi dikasih tambahan waktu. Iya, maksudnya dibesarkan harus fair gitu loh. Gambarnya harus Iya, fair. iya. Tenang. Dirimu kalem. Tenang. Oke, silakan Pak Bom. Oke, gas. Ya, jadi gini ya. Tadi saya sudah menjelaskan pertanyaanmu. Yang Allah dalam perjanjian bertemu dengan itu bagaimana? Apakah Yesus lain atau bagaimana? Ini kan firman. Contoh, Allah menyatakan diri melalui sang firman. Nah, firman ini bukan nama Yesus. Firman contoh 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantara firman-Nya. Tadi saya sudah jawab di kitab bilang. Sebentar, Allah berbicara, inilah namanya kristologi. Ini namanya Allah berbicara dengan perantaran sang firman ini. Firman Allah berfirman. Nggak ada ISBN-nya itu pasti. Tidak ada ISBN-nya itu. Gambar-gambar itu gimana? Itu pelajaran di sekolah teologi ya. Pelajaran apa? Tenang. Pak Bom, Sekarang pertanyaan saya, anak Batak, dengar dulu anak Batak. Pertanyaan saya sama kau tolong jelaskan, kau tolong jelaskan teofani itu. Kau jelaskan teofani itu. Teofani itu kau belajar dari buku mana? Teofani adalah kristologi. Kau tolong jelaskan teofani, bahwa kau tafsir itu bahwa kau bilang sama tadi. Bentar, kau mengatakan bahwa teofani itu, tadi kan pertanyaan saya pertama kau nggak jawab. Kau tidak bisa tunjukkan ayat Alkitab bahwa teofani itu Allah mempunyai darah dan daging. Kau tidak tunjukkan. Yang kedua pertanyaan saya ya, ketiga pertanyaan saya, yang ketiga, kau tolong tunjukkan datamu tentang pemahamanmu teofani pakai data. Saya sudah jawab. Yesus yang bertemu dengan tadi firman Yod-Heh-Vav-He, bukan Bapa, bukan sang firman. Sudah ayatnya tadi saya tunjukkan. Aduh, ini bagaimana ini? Yesus itu firman Allah telah menjadi daging dalam Matius 1 ayat 20. Orang perjanjian lama tidak kenal namanya Yesus. Mereka kenal itu adalah Bapa. Yesaya 63 ayat 16. Saya tunjuk, coba kau baca. Silakan. Pak Bom, sebentar Bro Abe, sebentar. Tadi pertanyaan Bro Abe sudah dijawab oleh Pak Bom. Dijawab Pak Bom jelas pakai dalil firman. Yang ketemu Bukan dengan Yesus, nabi-nabi di perjanjian lama tuh firman. Sang Bukan firman. Yesus. Ya itu pertanyaanmu ke Pak Bom selanjutnya dong. Masa ditanya ke saya? Lanjut. Oke, baik. Nah, artinya saudara-saudaraku bahwa jangan kita mau terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Seakan-akan firman itu berbeda dengan Yesus. Bahwa firman yang berteofani. Kau tunjukkan satu ayat lagi di mana perjanjian lama Daud sudah kenal Yesus. Silakan, Daud saja kenal Yesus. Dalam perjanjian lama ada tulisan nama Yesus. Di mana? Baik. Oke. Langsung saya bukakan saja datanya ya. Iya, nama Yesus ya. Sebentar. Yesus. Di perjanjian lama ada nama Yesus. Sebentar, dengarkan saya jawab. Ya, Yesus itu bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Ibrani, Yesua namanya. Gitu ya. Jadi Yesua itu artinya ya. Ya, tunjukkan datanya dalam bahasa Ibrani Yesua. Tunjukkan dalam bahasa Ibrani Yesua. Kayak gitulah kualitas Pak Bom ini, nggak malu. Nah, sudah kena pelanggaran. Apa yang betul-betul? Udah titit. Bro Abe. Ingat ya, jangan nyerang pribadi. Pelanggaran kedua dilakukan oleh Bro Abe ad hominem. Lanjut. Bom udah berapa pelanggarannya? Jawab dulu. Satu tadi menyerang pribadimu. Ini 21 ya. Oke, coba. Karena larangan ini Pak Bom, larangan dari Musa melalui hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Jadi nama Tuhan itu tidak boleh disebut di perjanjian lama. Kenapa? Karena murkanya yang menyala-nyala itu. Barulah setelah Yesus datang ke dunia, diberikanlah nama yang boleh disebut. Ini dia. Nah, setelah murkanya selesai ya, artinya ketika murkanya sudah selesai, bolehlah kita sebut namanya. Ini dia. Selama aku bersama-sama mereka, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, Yesus itulah nama Tuhan. Itu saudaraku ya, sudah aku jawab ya. Di mana nama Yesus di perjanjian lama tidak ada, bukan karena tidak ada, tapi karena tidak boleh disebut di dalam Keluaran 20 ayat 7 tadi. Karena murkanya menyala-nyala. Barulah ketika murkanya sudah selesai, sejak kedatangannya ke dunia, dia sendiri yang menjadi pelampiasan murkanya, maka Allah itu tidak murka lagi. Diberikanlah nama yang boleh disebut. Ini dia. Datanya jelas saya tunjukkan. Oke, saya bantah. Saya bantah dulu. Saya dulu dong. Pertanyaan saya dulu dong. Kan saya sudah jawab, Pak. Boleh dong pertanyaan saya gantian. Baik. Nah, kenapa sungkan Bapak menyebut Yesus di perjanjian lama itu? Bapak mengatakan melalui perantaraan firman. Bahkan Bapak mengatakan tadi ketika bergumul dengan Yakub itu malak Yahweh. Padahal Yahweh itu nggak boleh disebut loh. Bahkan orang Israel sendiri tidak boleh menyebut nama itu. Mereka mengganti kata Yahweh itu dengan kata Adonai atau artinya Tuanku. Contoh di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Yang tertulis di situ kan harusnya Yahweh. Tapi karena tidak boleh disebut, mereka menggantinya dengan kata Adon, Tuanku. Nah, pertanyaan saya, apakah firman yang menurut Pak Bombom, firman yang tadi berbicara dengan Abraham, apakah firman yang berbicara dengan Musa itu adalah firman yang sama yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu? Simpel ya, jangan diputar-putar ya. Kalaupun Bapak sungkan menyebut nama Yesus, paham ya? Kalaupun sungkan, pertanyaan saya terimalah itu firman lah, udah. Padahal tertulis di situ Tuhan menampakkan diri katanya, bukan firman menampakkan diri. Yang tertulis di situ Tuhan menampakkan diri, bukan firman menampakkan diri. Tapi oke, ikuti cara berpikir Bapak. Apakah firman yang menampakkan diri itu dalam rupa manusia kepada Abraham dan firman yang menampakkan diri itu dengan berhadapan muka kepada Musa, apakah itu firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang adalah Yesus? Silakan. Jangan diputar-putar, silakan. Jawab pertanyaan dari Bro Abe, silakan Pak Bombo. Ya, kalau saya jawab, jangan di-cut ya. Jadi begini, saya sudah jawab dari tadi. Allah berbicara dengan para nabi, bertemu dengan Abraham dengan perantaran firman-Nya. Ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu sudah dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, 3. Itu sudah ada Tritunggal kalau kita bicara dalam bahasa asli. Dari firman pribadi kedua juga itu adalah Yod Hevave firman, Roh Kudus Yod Hevave firman. Memang di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kenapa? Di dalam Keluaran 20 ayat 7, Keluaran 23 ayat 13, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yod Hevave. Tadi anak Batak mengatakan Yesus sudah ada nama Yesus. Sedangkan kita tahu nama Yesus Yeshua HaMashiach di dalam bahasa Yunani Yesus. Yesus. Itu Yesus itu ya, bahasa Indonesia Yesus atau Iso. Itu tertulis dalam Matius 1 ayat 20. Malaikat berbicara kepada Bunda Maria dan Yusuf, anak yang nanti itu lahir beri nama dia Yesus. Nah sekarang anak Batak, jangan potong, kau bicara saya ngomong. Host, tolong ini host, jangan kau potong, jangan potong, jangan kepanasan. Loh iya, tapi tadi kau ngomong saya diam. Bagaimana saya mau jelaskan kalau kau ngomong? Dengar ya.
Firman Allah, saya minta sama kau, tolong tunjukkan letter leg nama Yesus yang atau nama Yosua Hamasiah dalam bentuk teks bahasa Ibrani yang ada hanya 4 huruf tetragramaton, Yod He Vav Ve. Saya bisa tunjukkan datanya. Contoh dalam kitab, ya contoh di dalam kitab Hosea 12 ayat 5, ya. Di situ Allah, ya, Allah Elohe Hasabaot Yod He Vav Ve, ya. Di situ Yod He Vav Ve. Sebentar, jangan potong. Di dalam perjanjian lama orang Yahudi tidak pernah, sebentar saya ngomong, Anda harus sopan. Tidak pernah orang Yahudi memanggil Yod He Vav Ve dengan panggil Yosua Hamasiah, tidak pernah. Yang ada adalah Bapa. Dalam Yesaya 63 ayat 16 firmannya bunyi begini, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Sejak dahulu kala orang Israel memanggil Allah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub adalah Bapa, tidak pernah manggil Yesus. Pertanyaan saya yang kedua, kau belum jawab dari tadi, di mana tertulis dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama Yesua Hamasiah atau Yesua Hamasiah atau Yesus? Silakan. Baik, sekarang aku jawab. Dari awal sudah aku bilang bahwa data, letter leg bahasa Ibrani, letter leg, jangan congor, letter leg. Pertanyaanku saja jawab sudah. Pertanyaanku saja jawab. Apakah firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman yang bertemu dengan Abraham? Bagaimana itu? Sudah ku jawab tadi. Loh, apa yang dijawab? Apakah itu? Bilangan 12, bilangan buka di situ. Bilangan 12 ayat 6, Amos 3 ayat 7, Hosea 12 ayat 4, 5, 6, 1 Samuel 3 ayat 21. Allah berbicara dengan para nabi dengan perantara firman-Nya. Tambah lagi Mazmur 147 ayat 14. Dengan firman-Nya dia menyatakan diri. Sekarang saya tanya sama kau tidak jawab pertanyaan saya, kau sudah selesai, anak Batak. Yang kedua pertanyaan saya, kau mengatakan dalam perjanjian lama Yesus sudah ada dalam bentuk namanya Yesua Hamasiah. Tunjukkan saya di Alkitab letter leg dalam bahasa Ibrani Yesua Hamasiah. Silakan. Izin sebentar, Bro Abe. Aduh. Tadi pertanyaan Bro Abe, Pak Bom. Apakah firman yang ketemu dengan para nabi di perjanjian lama, apakah itu firman yang sama juga dengan yang di Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia? Ya, firman Yahweh, benar. Pribadi kedua. Ya. Sudah dijawab. Sama, pribadi kedua. Pribadi kedua kayak mana maksudnya pribadi kedua? Bingung saya. Firman logos, hologos, 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 hologos. Apalagi hologos. Kecerdasan, hikmat, daya cipta Allah, itulah sang firman. Bapak kalau tidak mempunyai firman, bagaimana dunia bisa dijadikan? Bapak harus mempunyai sang firman. Firman itu yang berbicara kepada para nabi. Saya sudah jelaskan Amos 3 ayat 7, anak Batak. Sekarang pertanyaan saya kau belum jawab. Di mana letter leg dalam perjanjian lama orang Yahudi memanggil Yesua Hamasiah? Silakan. Baiklah, aku menjawab sajalah sudah. Mungkin kalau Bapak sudah menjawab dan aku tidak mendengar jawaban. Sebentar ya. Mungkin Bapak udah jawab dari tadi mungkin gitu ya. Tapi aku kupingku sumbat. Jadi biarlah moderator yang menilai. Aku nggak mendengar jawaban Bapak. Bapak katakan pribadi kedua, Tuhan itu bukan pribadi, Pak. Marah nanti orang Yahudi. Baik, aku jawab sajalah. Sudah kukatakan tadi di dalam Keluaran 20 ayat 7, Pak. Dilarang menyebut nama yang kudus itu. Kenapa? Karena murkanya masih menyala-nyala. Paham ya? Lalu setelah murkanya selesai dengan kedatangannya ke dunia, diberikanlah nama yang boleh disebut. Itulah yang kutunjukkan tadi dalam Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah kau berikan kepadaku, itu kata Yesus. Sudah? Nah makanya orang Yahudi yang sudah terima Yesus sekarang beribadah di Israel menyebut Yesua.
tidak menyebut Yahweh, karena itu nggak boleh disebut nama yang murka. Paham ya? Kalau Bapak pribumi Israel, dengarkan. Fokus, pakai data. Saya minta data, bukan data. Saya minta data. Contoh di dalam Ulangan 6 ayat 4. Sima Israel Adon Yotevave Elohenu Yotevave Ehad. Itu letter lek. Pertanyaan saya, tunjukkan dalam ayat Alkitab dalam bahasa Ibrani jeder Yosua Hamasya. Silakan. Yesus itu yang kau bilang dalam perjanjian lama. Saya minta data ya. Jeder. Coba. Nih. Selama aku bersama-sama mereka. Bahasa Ibrani Yesua Hamasya. Kenapa harus bahasa Ibrani? Kita membahas Alkitab. Kenapa harus bahasa Ibrani? Kemana sih? Kau mengatakan dalam perjanjian baru, perjanjian lama ada nama Yesua Hamasya, di mana tertulis? Nah, ini baca nih. Yesua Hamasya. Di mana Yesua Hamasya itu? Ya Yesua Hamasya mana? Yesua Hamasya mana? Mana? Yesua itu. Mana Yesua Hamasya mana itu? Mana? Bisanya Bapak bolehnya Bapak. Ya mana Yesua Hamasya? Saya minta data. Udah dua ini. Sebentar, saya mau tunjukkan ini. Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Hal-hal yang tersembunyi di perjanjian lama kita ketahui dari perjanjian baru. Paham ya? Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Mu di situ siapa? Bapa. Yaitu namamu, mu di situ Bapa, yang telah engkau berikan kepadaku. Engkau di situ Bapa, ku di situ Yesus. Karena ini Yesus yang ngomong. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jelas ya? Ini terang benderang loh. Sekali lagi nih saya ulang. Ini kata Yesus ya, selama aku bersama mereka, aku di situ siapa? Yesus. Mereka di situ siapa? Umat Allah. Aku memelihara mereka, aku di situ siapa? Yesus. Aku memelihara mereka dalam namamu. Mu di situ siapa? Bapa. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Mu di situ siapa? Bapa. Ku di situ siapa? Yesus. Paham ya? Terang benderang. Sekali lagi, perjanjian adalah sebentar anak Batak. Anak Batak, sebentar anak Batak. Boleh nggak seperti itu berdiskusi? Sebentar anak Batak. Giliran saya. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Bendera saja. Nih, contoh nih, anak Batak. Kecilkan gambar saya. Jangan dikecilkan. Sebentar, kau saja yang lama. Gambar saya. Sudah, saya mau bertanya sama kau ini. Ini contoh nih anak Batak. Anak Batak, sebentar anak Batak. Ini contoh nih. Kau lihat ini. Ani Yotevave. Tidak ada Yesua Hamasya. Namaku adalah Yotevave. Ani YHWH. Ani Yotevave. Kau baca di dalam. Bagaimana seperti ini? Sebentar. Nih. Sebentar. Anak Batak, aku ini Yotevave, bukan Yesua Hamasya. Itulah namaku, anak Batak. Itulah namaku, Yotevave. Yesaya 48. Saya minta Anda tolong jelaskan di dalam bahasa Indonesia, namaku Yesus Kristus, Yesua Hamasya. Moderator, kau yang keras moderator. Ingat, dia mengatakan nama Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Itu yang saya kejar. Moderator, tolong tangani dia. Moderator. Jadi suara soundcardnya Pak Bom nggak kedengaran, saya suara AB. Ya, silakan Bro AB apa keberatannya? Kayak mana kayak gini foto saya? Nah, ini baru sportif, harus seperti ini gitu loh. Nanti Pak Bom mau nunjukin data loh, Bro AB. Aduh, jangan baperan ya. Gini. Oke. Sudah. Silakan Dengarkan. lanjut. Sebentar, 4 menit lagi ya, moderator. teman-teman ya. 4 menit lagi selesai debatnya. Silakan lanjut. Moderator,
Moderator, bagaimana tadi nada mengejek itu? Data seperti saya, tunjukkan data. Kau tunjukkan data. Kau mengatakan diskusi malam hari ini kan kau mengatakan teofani dengan kristologi sama. Makanya saya bilang kau tidak benar ajaranmu. Wajar sekarang kau mempertahankan kau punya pengajaran teofani. Silakan, saya akan ngomong terus kalau kau tidak ngomong. Moderator, bagaimana itu Ya, tadi bahasa mengejek itu? Gitu. Ya. Kayak mana itu? Itu nggak dihitung. Sudah, gitu hitung apa? Mengejek apa? Saya tidak senang pribadimu. Tidak menyerang pribadi. Dilihat pribadi, tidak. Yang ini pelakunya. Sebentar Pak Bom, sebentar. Itu tidak menyerang pribadimu. Apa yang di situ? Emang dirimu ini merasa lah, terhina, baiklah. gitu kan? Oke, enggak, oke. kan? Sekarang begini. Tapi itu hanya itu bentar, Bro. Itu justru mempermalukan pelakunya gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Lanjut. Baik, sekarang aku jawab. Letter leg. Saya tunjukkan Yesaya 42 ayat 8. Namaku Yotevave. Pertanyaannya, dengar. Kita diskusi di sini, Anda mengatakan kristologi sama dengan teofani. Anda tidak bisa menunjukkan buku yang mana mengatakan teofani menjelaskan tentang kristologi. Sekarang Anda tolong jelaskan sama saya, dalam perjanjian lama ada nama Yesua Hamasia. Saya tidak akan turunkan suara saya. Kau tolong tunjukkan. Kalau saya ngomong kau diam, makanya saya kasih naik volume, karena kau saya ngomong kau ribut. Kau dengar pertanyaan saya ya. Kau tunjukkan dalam ayat Alkitab letter leg, baik itu bahasa Indonesia tetap Yesus Kristus atau Yesua Masia. Di dalam bahasa Ibrani Yesua Hamasia. Saya minta letter leg. Contoh Yesaya 42 ayat 8. Ani Yotevave. Itu letter leg. Silakan, saya diam. Baik. Sepertinya saya harus mengulang lagi. Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Banyak hal-hal yang tersembunyi di perjanjian lama dijelaskan di perjanjian baru. Paham ya? Termasuk kitab-kitab suci. Sama seperti seorang sida-sida yang dibaptis di jalan itu oleh Filipus. Mengertikah Tuhan tentang apa yang Tuhan baca? Dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Dia sedang membaca kitab-kitab suci perjanjian lama. Artinya adalah perjanjian baru itu menjelaskan segala yang ada di perjanjian lama. Contoh tentang nama Tuhan. Yahweh itulah Yesus, saudaraku ya. Coba kita lihat ya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi Yesus berkata, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama Yahweh. Mu di situ Bapa, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Tolong anak Batak secara profesional. Tolong jawab, ini udah pengulangan moderator. Kita diskusi ini masing-masing mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Pak Bom, sebentar, waktu sudah habis. Sekarang saya akan membacakan penilaian skor dari kalian masing-masing ya. Kita akan mulai dari Pak Bom terlebih dahulu atau Bro Abe. Tadi yang prolog duluan Bro Abe ya, kita bacakan dulu ya Bro Abe ya. Bro Abe, meter, materi debat. Catat Bro, ini nanti di ini ya Bro ya. Oke. Meter, penilaian dari saya untuk materi debatmu ya, itu skornya materi debat nih, materi debat 75. Oke, meter materi debat ya. Manner etika dalam berdebat. Oke. Etika dalam berdebat, dirimu mendapatkan skor 70. Sorry ya teman-teman ya kalau ada suara kucing saya banyak ya teman-teman ya. Sorry. Oke. Metode debat. Metode debat Bro Abe, saya akui ya, saya itu berdebat itu offline online itu udah belasan tahun. Saya akui dirimu cukup bagus tapi memang perlu banyak belajar. Saya apresiasi dengan memberikan metode debat kamu 80, brother. Selamat, mantap. Untuk dirimu yang otodidak 80 tuh udah bagus. Oke. Total yang dirimu dapatkan 225. Untuk Bro Abe 225 skornya ya. Oke, Pak Bom, kita sekarang Pak Bom. Pak Bom, materi debat memang lebih unggul Pak Bom.
Pak Bom Bom materi debat itu 90. Ya, ini tidak ada KKN, itu nggak ada. Memang karena apa? Pak Bom Bom itu argumentasinya tuh berbasis dalil itu kuat, duduk gitu loh. Argumentasinya dengan dalilnya. Oke? Manner. Maaf Pak Bom Bom. Tadi Pak Bom Bom ingat nggak perkataan saya? Mempermalukan pelaku. Manner Bro AB 70. Manner ya. Pak Bom Bom maaf 65. Oke? Yang terakhir, metode debat. Pak Bom Bom kita akui lebih unggul karena memang senior. Jadi maaf Bro AB, memang ya karena senior ya. Pak Bom Bom untuk metode debat itu 85. 85. Oke? Total dari Pak Bom Bom itu 240. Pemenang debat kali ini menurut penilaian saya itu jatuh kepada Pak Bom Bom. Selamat untuk Pak Bom Bom. Kita akan memberikan waktu kepada Bro AB sebagai penantang debat yang sudah memberikan penampilan terbaik pada malam ini untuk memberikan Makasih Pak Kulis, Kodis berkati. Untuk memberikan terima kasih Pak Wulis untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Pak Wulis, silakan. Tapi ini dari saya ya, Bro AB ya. Saya ini terbiasa untuk debat profesional. Dirimu kalau banyak berlatih, banyak belajar, dirimu bisa jadi debater handal loh. Serius. Edis pun bisa kalah kamu buat. Lanjut, silakan memberikan, kita kasih waktu ya Pak Bom Bom ya, 5 menit. Bro AB memberikan apresiasi silakan. debat kali ini. Tidak membahas sisi debat kalian, tapi hanya memberikan apresiasi. Lanjut. Oke, baik. Kalau aku, sekalipun nilaiku 0, aku sangat mengapresiasi Pak Bom Bom. Sangat bangga sama Pak Bom Bom karena berani berdebat. Sekalipun aku diberikan nilai 0 dalam perdebatan ini, aku kasih jempol kepada Pak Bom Bom. Dan aku mengakui sudah, Pak Bom Bom lah yang menang. Dari awal sampai seandainya aku menjadi dewan juri di sini, nilaiku itu 0, nilai Pak Bom Bom 100. Itu dasar-dasarnya itu tadi, karena dia berani berdebat gitu. Karena kalau mengatakan seseorang itu ajarannya salah, harus berani berdebat. Sekalipun dalam debat ini sama-sama kita saksikan kawan-kawannya, ditahan di dalam hati masing-masing saja. Nah, yang kedua, nggak usah bawa-bawa Edis. Dibandingkan dengan Edis, saya masih seujung kukunya. Karena moderator tadi membawa Edis TV. Saya bebas dari penjara. Saya dikirimi orang banyak video-video perkataan Edis. Dari segi kira ilmu pengetahuan, saya masih seujung kuku dari Edis TV. Jadi aku tidak sebanding dengan dia. Mungkin Pak Bom Bom lah yang imbang dengan dia. Seperti itu ya. Baik, terakhir. Saya mau katakan, Yesuslah Tuhan yang bisa dilihat. Di sorga pun nanti yang kita lihat itu adalah Yesus. Bapa itu tidak bisa dilihat. Tahta di sorga itu, tahta Yesus, tahta Bapa tidak bisa dilihat. Tahta di situ bukan kursi, tetapi tentang kekuasaan. Paham ya saudara-saudaraku ya? Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Jadi kita jangan disibukkan dengan pribadi, soteriologi, jangan. Yesus cukup untukmu. Sebab orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis, itulah yang akan diselamatkan. Bukan orang yang mengerti tentang soteriologi kah, teofani kah, inkarnasi kah. Itu tidak berguna bagi keselamatan. Tetapi itu memang berguna untuk pengajaran. Paham ya? Jadi jangan bingungkan orang yang hendak bertobat dengan istilah-istilah teologiamu itu. Makanya saya mengapresiasi Edis TV yang mengatakan Tritunggal pinggirkan katanya. Bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tidak mengenal Yesus dengan soteriologi, dengan teofani? Sedangkan untuk membaptis orang ini supaya terima Yesus sudah sulit. Bagaimana dia bisa memahami Tritunggal itu? Paham ya? Karena misi dari anak Batak adalah memberitakan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus. Contoh kepada seseorang yang enggak tahu tentang Kristen.
Lalu kita menceritakan Yesus kepadanya dengan soteriologi, dengan teopane dan segala macam. Jadi sudahlah, simpan untukmu saja istilah-istilah teologiamu itu. Orang bertobat karena mendengar nama Yesus pun cukup. Jangankan mendengar nama Yesus, karena disembuhkan Tuhan Yesus pun, dia dari penyakitnya cukup untuk membuat dia bertobat. Paham ya? Semoga kawan-kawan paham. Tetapi aku tetap mengapresiasi Pak Bom karena sudah berani berdebat. Dan puji Tuhan, aku masih tetap pada prinsipku bahwa semua gereja sama. Baik itu Katolik, Protestan, Karismatik, semua itu gereja sama. Karena yang menyelamatkan kita bukan gereja, saudara-saudaraku. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kawan-kawan jangan mau dipecah belah oleh pengajaran-pengajaran soteriologi, biblikal, dan segala macam. Omong kosong itu untuk mempertobatkan orang. Tetapi untuk mengajar, benar, itu sangat diperlukan. Paham ya? Jadi kita punya spesialis masing-masing. Itu yang terakhir. Penutup dari saya. Terima kasih saudara-saudara semua. Aku hanya bisa memberitakan yang ku ketahui saja. Itulah hasil perdebatannya. Terima kasih, nikmatilah perdebatan itu. Saya akui Pak Bom adalah pemenangnya dan saya kalah dengan skor 100 berbanding 0. Kemenangan mutlak untuk Pak Bom dari saya. Akhir kata ku ucapkan emenista batua ma perlinggoman di dekena momok debatama nomor 2 horas menta di parorot di pasu-pasu KHP Nataula. Tulubang masa tua tu sanggar maporik gabina niula sinur napinaha di tupahyo puta nomor 2 debata marhitete tuata Tuhan Yesus Kristus. Saat di Solo masa tinogu tu bortean 1-3 rasto de rodang di bulan leleng menta mangolu jala gabean jala horas-horas totong ma diramoti Tuhan.